Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aneza Putri Maharani dengan NIM F1D322018 akan membacakan hasil dari paper yang sudah saya pilih dan saya simpulkan dan akan saya presentasikan. Paper yang saya pilih ini berjudul Identification of Hydrothermal Aquifer Zone Using Geoelectrical Method in Kaloling Sinjai District dengan dosen pengampu Ibu Ira Kusuma Dewi di Universitas Jambi. Abstrak. Energi geotermal adalah salah satu sumber daya alam yang muncul di permukaan bumi dalam bentuk energi gas atau uap panas atau dalam bentuk hidrotermal. Geotermal Panggo yang terletak di daerah aliran Sungai Kalamisu adalah salah satu dari 3 sumber hidrotermal di Kabupaten Sinjai yang ada di Kecamatan Sinjai Timur. Keberadaan sistem panas bumi di daerah ini akan memberi banyak manfaat jika dikelola secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran zona akuifer hidrotermal di bawah permukaan bumi Panggo dan potensi-potensi yang dimiliki berdasarkan pada sifat-sifat listrik yang dimiliki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode geolistrik hambatan jenis dengan menggunakan konfigurasi skala bersih dan konfigurasi Wiener. Sistem hidrotermal muncul dari lapisan bawah permukaan diduga akibat sesar geologi Kalamisu yang melintasi lapisan wilayah ini. Pendahuluan, sumber air panas Panggo merupakan salah satu dari 3 sumber air panas yang ada di Kecamatan Sinjai Timur. Sumber air panas Panggo dan Penggesoren terletak di daerah aliran Sungai Kalamisu. Air panas yang muncul di lokasi disebabkan karena adanya sesar Kalamisu yang melintasi wilayah ini. Sampai saat ini, pemanfaatan ketiga sumber energi geotermal ini untuk pengembangan daerah belum begitu optimal. Padahal potensi untuk itu cukup banyak, minimal sebagai objek wisata. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki sistem geotermal di daerah ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode geolistrik hambatan jenis menggunakan konfigurasi skala bersih dan Wiener untuk memetakan struktur perlapisan batuan dalam bentuk 1 dimensi dan 2 dimensi secara vertikal maupun horizontal. Parameter yang diukur melalui pengukuran langsung di lapangan untuk mengetahui resistivitas semu pada setiap spasi elektroda. Konfigurasi elektroda pada metode geolistrik hambatan jenis digambarkan sebagai berikut. Ada elektroda potensial dan juga elektroda arus, C1, P1, P2, dan C2. Untuk persamaan, Rho A sama dengan 2 pi A delta V per I. Rho A adalah resistivitas semu jarak antara elektroda. Delta V merupakan selisih potensial antara elektroda potensial, sedangkan I adalah arus yang dialirkan dalam tanah. Untuk pengukuran dengan vertical sounding electricity atau VSE digunakan konfigurasi skala bersih. Dengan rumus, Rho A sama dengan Pi dalam kurung L kuadrat kurang I kuadrat delta V per 2I per I. L besar adalah setengah jarak pasangan elektroda arus, sedangkan L kecil adalah setengah jarak pasangan elektroda potensial. Tujuan Tujuan penelitian ini adalah memetakan zona-zona penyebaran hidrotermal dan identifikasi posisi akuifer sumur air panas Panggo dengan menggunakan metode geolistrik hambatan jenis. Alasan pemilihan metode ini karena metode geolistrik sangat baik untuk memetakan zona konduktif di area yang memiliki kontras resistivitas tinggi. Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah referensi pemerintah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna potensi sumber geotermal yang ada di daerah ini. Metodologi. Berikut adalah peta lintasan Wiener yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peralatan yang digunakan adalah 1 unit resistivity meter single channel twin probe resistivity atau G-Sound. Pengukuran dilakukan secara langsung di sekitar sumur geotermal dengan menggunakan konfigurasi Wiener sebanyak 5 lintasan dengan panjang bentangan masing-masing 100 meter dan spasi elektroda 5 meter. Analisis dan interpretasi data pada konfigurasi Wiener dilakukan dengan menggunakan software ResStudy Inverse. Selanjutnya dilakukan pengukuran di 4 titik sounding dengan menggunakan konfigurasi selam bersih dan analisis datanya menggunakan software IP-Twin. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan untuk lintasan pertama,
Pada lintasan pertama dengan panjang bentangan 100 meter, dengan spasi antara elektroda paling kecil sejauh 5 meter, hasil analisis data terdeteksi sampai kedalaman dengan 16 meter. Dengan variasi resistivitas seperti pada gambar berikut. Pada lintasan ini secara umum teridentifikasi tiga jenis batuan yakni zona dengan resistivitas kecil dari 20 ohm meter atau dengan warna biru tua dengan kedalaman 3,75 meter. Zona dengan resistivitas antara 20 hingga 108 ohm, biru muda hingga hijau, dan zona dengan resistivitas besar dari 180 ohm, berwarna coklat hingga merah. Selanjutnya pada lintasan kedua yang dilakukan searah dengan lintasan pertama, dengan panjang lintasan sama dengan lintasan pertama, pada lintasan ini teridentifikasi kedalaman hingga 20 meter. Pada lintasan ini secara umum juga teridentifikasi tiga jenis batuan, yakni batuan dengan variasi resistivitas kecil dari 20 ohm dengan kedalaman mulai dari 4 meter ke bawah, zona dengan resistivitas antara 20 ohm hingga 180 ohm, dan zona dengan resistivitas besar dari 200 ohm. Untuk lintasan ketiga dilakukan searah dengan lintasan 1 dan 2 mengarah dari barat daya di tepi aliran Sungai Kalamisu. Pada lintasan ini lebih didominasi dengan zona resistivitas rendah yang terdiri dari zona dengan resistivitas kecil dari 20 ohm dan zona dengan resistivitas antara 20 hingga 70 ohm. Untuk lintasan keempat dilakukan memotong lintasan 1 dan 2 atau seperti ini dan tiga mengarah ke daerah aliran Sungai Kalamisu, yakni arah barat laut Tenggara. Dengan panjang bentangan 100 meter, pada lintasan 4 kedalaman penetrasi teridentifikasi sampai pada kedalaman 16 meter saja. Pada lintasan ini teridentifikasi pula zona dengan resistivitas rendah hampir sepanjang lintasan. Zona dengan resistivitas agak tinggi yang nilainya lebih besar itu hanya 20 ohm ditemukan di ujung atas lintasan pengukuran. Dan hanya itu. Untuk lintasan kelima dilakukan searah dengan lintasan keempat. Berarti memotong lintasan 1, 2, dan 3. Pada lintasan ini teridentifikasi pula sampai kedalaman 16 meter. Hasil inversi menunjukkan kedalaman 16 meter. Hasil menunjukkan bahwa lintasan ini teridentifikasi zona dengan resistivitas rendah, yakni di bawah 20 ohm meter dan nilai resistivitas yang agak tinggi antara 20 hingga 80 ohm. Dan resistivitas tinggi di atas 80 ohm ada pada ujung atas di awal lintasan. Untuk kesimpulan dari konfigurasi Wenner, dari 5 lintasan pengukuran dengan konfigurasi Wenner, ditunjukkan secara umum ada tiga jenis material dengan resistivitas Rho kecil dari 20 ohm. Ditafsirkan sebagai zona penyebaran hidrotermal. Zona dengan resistivitas 20 ohm hingga 180 ohm ditafsirkan sebagai lempung yang sebagian telah mengeras. Sedangkan zona dengan resistivitas besar dari 200 ohm ditafsirkan sebagai batuan basalt. Kelima lintasan didominasi oleh material dengan resistivitas rendah dan kedalaman bervariasi dan cukup dekat dengan permukaan tanah. Zona yang memiliki resistivitas rendah ini ditafsirkan sebagai zona hidrotermal yang memiliki resistivitas rendah. Dapat dikatakan bahwa zona sebaran hidrotermal tersebar merata di area penelitian. Zona ini merupakan lapisan pasir porositas tinggi, sehingga sistem hidrotermalnya sudah menyebar dan mudah menyebar juga di sekitar sumber panas bumi yang ada. Selanjutnya hasil dan pembahasan dengan konfigurasi selam bersih. Pada titik sounding 1 dapat dilihat pada gambar, terdeteksi 4 lapisan dengan resistivitas masing-masing 23,2 ohm, 142 ohm, 6,85 ohm, dan 306 ohm. Lapisan 1 ditafsirkan sebagai lapisan pasir dan aluvium yang terintrusi dengan rembesan air sungai. Lapisan kedua merupakan lapisan penutup yang terdiri sebagai dari batuan basalt yang mengeras. Lapisan ketiga diprediksi sebagai zona hidrotermal dengan resistivitas 6,85 ohm. Lapisan ketiga ini merupakan lapisan yang sangat poros dan dengan ketebalan sekitar 1,7 meter. Sedangkan lapisan dengan resistivitas 306 ohm itu merupakan batuan dasar terdiri dari batuan basalt dan tufa vulkanik. Selanjutnya pada titik sounding kedua.
Pada sounding kedua terdeteksi 4 lapisan dengan resistivitas masing-masing 12,8 ohm, 628 ohm, 43,1 ohm, dan 18,1 ohm. Lapisan 1, 3, dan 4 juga merupakan lapisan dengan resistivitas rendah. Lapisan pertama diindikasikan sebagai endapan batu pasir dan lempuk yang terintrusi air sungai. Sedangkan lapisan ketiga dan keempat ditafsirkan sebagai aluvium, tapi merupakan zona hidrotermal dengan resistivitas 43,1 ohm dan 18 ohm. Sedangkan lapisan kedua merupakan lapisan penutup dengan resistivitas 628 ohm diperkirakan sebagai batuan basalt. Untuk titik sounding ketiga, pada sounding ketiga secara kuantitatif terdeteksi lapisan dengan resistivitas masing-masing 15,8 ohm, 482 ohm, 5,03 ohm, 270 ohm, dan juga 15,2 ohm. Seperti halnya pada titik sounding 1 dan kedua, di mana lapisan 1 dan lapisan 3 merupakan lapisan dengan resistivitas rendah. Lapisan ke-1 merupakan lapisan lempung, aluvium, dan pasir dengan ketebalan 0,5 ohm. Lapisan ketiga merupakan lapisan dengan resistivitas yang sangat rendah yang diinterpretasikan sebagai zona hidrotermal. Lapisan dengan resistivitas yang rendah diinterpretasikan sebagai zona hidrotermal dengan kedalaman berkisar 2,15 meter. Sedangkan lapisan 4 dengan resistivitas 270 ohm ditafsirkan sebagai batuan basalt yang telah mengalami pelapukan dan retak oleh aktivitas tektonik lapisan kelima, ditafsirkan sebagai akuifer hidrotermal. Lapisan keempat, pada sounding keempat terdeteksi 5 lapisan juga dengan resistivitas masing-masing 2,25,8 ohm, 103 ohm, 42,7 ohm, 2,81 ohm, dan 5,537 ohm. Lapisan satu ditafsirkan sebagai lapisan aluvium yang terdiri dari endapan pasir dan lempung dengan tebal 0,4 meter. Lapisan ketiga dan lapisan keempat merupakan zona akuifer hidrotermal dengan kedalaman lebih dari 11 ohm. Lapisan keempat merupakan lapisan dengan resistivitas tinggi dan ditafsirkan sebagai batuan basalt yang telah mengalami pelapukan dan retas oleh aktivitas tektonik. Lapisan kelima diinterpretasikan sebagai batuan dasar berupa tufa vulkanik dengan resistivitas 537 ohm meter. Untuk kesimpulan skam bersih, profil warna pelangi yang tergambar pada bagian kanan setiap kurva sounding menyatakan variasi nilai resistivitas semu secara vertikal pada setiap titik sounding. Ada kesesuaian antara pengukuran dengan konfigurasi Wiener dan konfigurasi skam bersih, di mana pada setiap ujung lintasan pengukuran dengan konfigurasi Wiener teridentifikasi adanya batuan dengan resistivitas tinggi. Zona ini ditafsirkan merupakan zona batas penyebaran hidrotermal dangkal. Dengan menggabungkan hasil analisis dan interpretasi pengukuran dengan konfigurasi Wiener, maka profil zona penyebaran di sistem hidrotermal dapat digambarkan sebagai gambar di atas. Dapat dilihat perbedaan warna, perbedaan elevasi, dan juga garis-garis penarikan lintasan untuk konfigurasi Wiener dan konfigurasi konversi. Kesimpulan yang didapat, hasil analisis dan interpretasi data hasil pengukuran satu dimensi dan dua dimensi dengan menggunakan konfigurasi skala bersih dan konfigurasi Wiener dan didukung oleh data geologi berupa peta geologi daerah Kampala dan sekitarnya menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran dengan konfigurasi Wiener ditemukan secara konsisten zona dengan resistivitas kecil dari 20 ohm meter pada semua lintasan survei. Zona ini ditafsirkan sebagai zona penyebaran hidrotermal dengan kedalaman bervariasi dari 1 meter sampai dengan 12 meter. Hasil ini lebih diperkuat dengan terdapatnya sumur air panas di daerah survei. Berdasarkan hasil pengukuran dengan konfigurasi skala bersih, teridentifikasi 4-5 lapisan. Pada setiap titik sounding secara konsisten pada lapisan ketiga atau 4 ditemukannya struktur dengan resistivitas di bawah 20 ohm meter. Lapisan diinterpretasikan zona lapisan sistem hidrotermal terdapat struktur dengan resistivitas tinggi di setiap titik sounding tergambarkan pula pada setiap ujung lintasan Wiener. Sehingga zona ini dapat ditafsirkan sebagai zona batas untuk akuifer dangkal. Pada titik sounding keempat, daerah lingkup penelitian ditemukan zona dengan resistivitas sangat rendah, yaitu kecil dari 3 ohm meter.
dan diindikasikan sebagai zona akuifer hidrotermal dengan kedalaman berkisar 11,3 meter. Sekian presentasi dari paper saya yang telah saya simpulkan. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan akan saya perbaiki untuk lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari saya Aneza Putri Maharani, NIM 18, Teknik Geofisika Angkatan 22. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.